Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Teman-teman, di sini ada kabar yang cukup baik ya. Dikarenakan Kejaksaan Nonthaburi menolak 20 poin mengenai kematian Teng Monida. Namun di sini rakyat Thailand antara percaya dan gak percaya, tapi berusaha tetap berpikiran positif karena di sini rakyat Thailand berpikir apakah ditolak ini hanya untuk kayak formalitas saja supaya kesannya tim kejaksaan tidak langsung menerima data-data yang diberikan oleh tim penyidik Nonthaburi. Tapi di sini dikabarkan tim kejaksaan menolak dan dokumennya dikembalikan ke tim penyidik kepolisian di Nonthaburi. Jadi sejumlah kertas atau dokumen yang sudah masuk di kejaksaan dikembalikan lagi itu di tanggal hari Jumat kemarin, tanggal 6 Mei, itu dokumennya resmi dikembalikan. Nah, jadi di sini tim kejaksaan bilang ada 20 hal atau 20 poin yang perlu diteliti lagi. Salah satunya mengenai botol wine yang pecah, gelas yang pecah, tutup pembuka botol wine, kemudian bukti di speedboat. Jadi sepertinya kejaksaan di Nonthaburi ini sedang mencari kemungkinan yang sekiranya luka yang 30 cm yang ada di paha kanannya Teng Mo ini, kalau selain baling-baling ini terkena apa. Nah, jadi di sini yang ditolak salah satunya adalah mengenai speedboat yang sudah diteliti dan diperiksa oleh tim penyidik Nonthaburi karena dinilai jaksa semua data-data ini masih belum konkret, belum matang atau belum sesuai dengan bukti-bukti. Jadi masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemungkinan terjadi pada saat kejadian itu. Dan kemudian nanti di tanggal 9 Mei besok, tim kepolisian Nonthaburi ya, tim penyidiknya akan mengadakan meeting ya sesama tim penyidik. Nah, ini kan bersamaan dengan penyimpulan yang akan dilakukan oleh Mr. Acharya. Nah, di sini kepolisian juga melakukan meeting, sedangkan Mr. Acharya akan membantah mengenai apa yang dijelaskan oleh tim penyidik Nonthaburi dengan bukti-bukti yang Mr. Acharya atau Mr. Genius punya bersama timnya. Dan di sini masyarakat Thailand semua mendoakan untuk Mr. Acharya karena Mr. Acharya ini benar-benar terancam. Dikarenakan seperti video sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa Mr. Acharya ini dapat telepon dari petinggi di Thailand, kemungkinan dari VVIP atau petinggi dari kepolisian untuk tidak campuri lagi urusan Teng Monida ini. Bahkan si penelpon itu bilang ya, petinggi itu bilang kepada Mr. Acharya dia akan bersedia untuk membayar ratusan ribu baht supaya Mr. Acharya ini diam. Akan tapi kan di sini Mr. Acharya tidak diam, bahkan dia mengasih tahu ke media kalau dia dapat telepon dari seseorang yang seperti itu ingin membayarnya. Dan juga belum lama ini Mr. Acharya mendapat telepon yang berupa ancaman. Ancamannya yaitu Mr. Acharya akan dihabisi atau dibunuh apabila berusaha untuk membuktikan kematian dari Teng Monida ini. Nah, di sini masyarakat Thailand semuanya berdoa untuk keselamatan Mr. Acharya karena Mr. Acharya ini adalah satu-satunya orang yang benar-benar vokal ya selain Kuntai. Nah, ini Mr. Acharya yang benar-benar luar biasa sekali. Meskipun Mr. Acharya ini sudah tidak muda lagi, tapi mari kita lihat saja apakah usaha yang dilakukan Mr. Acharya, Kuntai, Mr. Santana. Tapi di sini yang sangat terlihat vokal itu sekarang ini adalah Mr. Acharya dan Kuntai ya teman-teman. Itu membuahkan hasil ya. Mari kita lihat saja, besok mungkin akan ada kabar besar untuk kita semua. Karena mengingat jenazah Teng Monida ini akan segera dikremasi pada tanggal 24 Mei 2022 mendatang. Yaitu di hari Selasa, jam 2 siang sampai jam setengah 4 sore. Tapi yaitu masyarakat Thailand kini hanya berharap kepada Mr. Acharya dan Kuntai saja. Karena berharap kepada kejaksaan juga. Masyarakat Thailand sepertinya tidak banyak berkomentar mengenai kejaksaan. Justru di sini masyarakat Thailand benar-benar memviralkan Mr. Acharya dan juga Kuntai ya. Masyarakat semua mendoakan untuk keselamatan mereka. Ditambah sekarang kan Mr. Acharya ini dituntut oleh kepolisian dikarenakan Mr. Acharya ini terkesan menjelekkan nama kepolisian Nonthaburi, tidak percaya dengan kinerja dari kepolisian, dan juga membuat citra kepolisian di Nonthaburi ini menjadi jelek oleh statement-statement yang diberikan oleh Mr. Acharya ini. Dan kemudian di tanggal 6 Mei, kepolisian ya, tim penyidik Nonthaburi ini bersama rumah sakit polisi, rumah sakit forensik. Nah, antara tim penyidik dan rumah sakit tersebut melakukan meeting
yang membahas mengenai luka Teng Monida ini, supaya rumah sakit ini bisa membuktikan bahwa ini adalah murni kecelakaan, bagaimana luka ini bisa terjadi, dan hasilnya nanti akan terbukti bahwa itu adalah kecelakaan, dan kemudian dengan hasil tersebut tim kepolisian bisa menuntut Mr. Acharya ini. Dan kemudian tim kejaksaan juga meminta untuk dokumen-dokumen yang sebanyak 2000 lembar itu minta data-datanya ini diperingkas supaya tidak terlalu banyak dokumen yang diberikan kepada tim kejaksaan. Jadi tim kejaksaan minta untuk dokumennya itu tidak sebanyak itu ya teman-teman, minta diringkas lagi, diperjelas lagi. Dan kemudian tim kejaksaan juga meminta para saksi dimintai keterangan kembali. Wah, ini kalau sampai seperti ini kayaknya bakalan lama lagi nih teman-teman kasus Teng Monida ini akan berakhir. Dan kemungkinan sebelum berakhir jenazah Teng Mo ini dalam kondisi gimana pun akan tetap dikremasi dikarenakan sudah ada jadwal dari gereja Church of Joy di area Rangsit, Provinsi Pathum Thani. Kemudian nanti di tanggal 9 Mei akan ada saksi yang dipanggil kembali oleh kepolisian. Jelas ini akan memperlama dan pastinya semua orang udah mulai males ya dengan kinerja hukum di Thailand ini berjalan sangat lambat, sedangkan ini sudah 3 bulan kasus Teng Monida ini berlalu, akan tetapi masih saja tidak bisa disimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan. Walaupun bukti CCTV sudah banyak kejanggalan dan alasan-alasan mereka ya penyebab kematian Teng Monida ini juga tidak masuk akal. Dan kemudian ini teman-teman peti mati dan juga botol atau kendi kali ya. Kendi untuk menyimpan abu dari jenazah Teng Monida nanti setelah dikremasi. Bukan kendi, itu apa ya namanya? Guci kali ya teman-teman. Nah ini gucinya ini ada nama Teng Monidanya. Sedih banget ya teman-teman, ini udah jadi dan petinya itu cantik banget. Dan peti ini nanti akan dikremasi bersama dengan jenazahnya Teng Monida. Dan di sini Mr. Genius atau Mr. Acharya Ruang Natanapong sempat menuturkan kepada media bahwa di tanggal 9 nanti dia akan menjelaskan bagaimana tim penyidik kepolisian Nonthaburi menjelaskan kejadian-kejadian tersebut terlihat secara ilmiah itu benar-benar kecelakaan. Tapi di sini akan dibantah oleh Mr. Acharya, dan Mr. Acharya bilang bahwa di tanggal 9 Mei nanti saya akan bongkar proses bagaimana tim penyidik kepolisian Nonthaburi membuat kecelakaan tersebut seperti seolah-olah logikanya adalah kecelakaan, padahal inilah yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian Mr. Acharya ini bilang bahwa di tanggal 9 nanti akan memaparkan mengenai bukti mengenai hasil otopsi yang direkayasa. Nah, kemungkinan hasil otopsi ini ada rekayasa dari tim penyidik kepolisian Nonthaburi dan juga rekayasa yang dilakukan oleh tim forensik atau dokter Pontip. Dikarenakan di sini Mr. Acharya juga sangat vokal bilang kenapa luka yang ada di Teng Monida ini bertambah. Pada saat kepolisian Nonthaburi ini menjelaskan di tanggal 26 April lalu, yang jelas-jelas dokter Pontip bilang luka ini totalnya ada 22 luka, tapi di sini menjadi 26 luka. Jadi ada 4 luka tambahan yang dikonfirmasi oleh tim penyidik kepolisian Nonthaburi. Yang padahal dokter Pontip juga bilang bahwa luka 30 cm yang ada di paha Teng Mo ini bukan dikarenakan kena baling-baling, melainkan dikarenakan luka yang lain dilakukan oleh manusia. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini lagi heboh mengenai seseorang yang pertama kali menemukan jenazah Teng Monida di Sungai Chao Phraya. Di sini kan jenazah Teng Monida ini sudah terapung atau baru ditemukan itu setelah 38 jam setelah kejadian. Nah, orang inilah yang pertama kali menemukan jenazah Teng Mo yang bernama Mr. Sompong Sutompornwati, dan dia berumur 65 tahun. Dia seorang manager director of company Bangkok. Nah, jadi di sini agak anehnya itu begini teman-teman. Karena kenapa orang ini yang menemukan gitu. Nah, ternyata Mr. Sompong ini kan bukan tim rescue, bukan apapun gitu loh. Sedangkan yang mencari berhari-hari itu adalah tim rescue. Nah, dia sekalinya nyari nggak lama langsung ketemu jenazah Teng Mo ini. Nah, ternyata diduga Mr. Sompong ini ada kaitannya dengan pembunuhan Teng Monida ini. Karena kenapa kok tiba-tiba dia yang menemukan gitu, bukannya tim rescue. Kan tim rescue ini udah berhari-hari mencari di Sungai Chao Phraya, sedangkan Mr. Sompong ini baru berapa jam saja langsung ketemu gitu, nggak lama dari dia turun mencari langsung ketemu. Sedangkan tim rescue ini kan bukan hanya tim rescue yang mencari, banyak orang-orang lainnya pun yang turut mencari namun tidak ketemu. Nah, di sini dugaannya Mr. Sompong ini apakah ada kaitannya dengan pembunuhan Teng Monida atau tidak. Tapi Mr. Sompong bilang bahwa ini hanya kebetulan saja, dan dia sebelum mencari ini berdoa
berdoa dulu di kuil sehingga dia mendapatkan berkah atau petunjuk dari Tuhannya katanya. Makanya dia langsung mencari ke arah itu dan kemudian ketemulah jenazah Teng Monida tersebut. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya mengenai Ibu Panida. Nah, di sini kan udah lama ya aku tidak mengupdate tentang Ibu Panida. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang kangen sama Ibu Panida. Ini aku lihatkan video dari Ibu Panida waktu awal-awal kejadian Teng Monida tenggelam ini ya, awal-awal jenazah Teng Mo ditemukan. Nah, Ibu Panida ini kan langsung dikejar-kejar oleh wartawan, sedangkan Ibu Panida ini mungkin tidak siap atau bagaimana untuk diwawancara. Terus dia langsung lari ke mobil dan ini videonya terlihat Ibu Panida ini lagi-lagi acting, dia kayak pura-pura pingsan gitu di dalam mobil. Nah, ini videonya itu viral lagi karena masih nggak habis pikir masyarakat Thailand kok ada ibu yang seperti ini yang pura-pura acting pingsan. Padahal pingsan tapi dia lupa untuk nutup pintu. Jadi makanya itu dia bangun lagi. Akhirnya dia nutup pintu mobilnya untuk segera pergi gitu. Oke teman-teman, itu aja kabar berita yang bisa aku sampaikan mengenai Teng Monida. Untuk teman-teman semuanya belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ini. Jangan lupa di like, comment, and share video aku ini. Dan aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.